Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas matematika bersama Ustazah Heni dalam materi gabungan dan irisan dua himpunan. Ya, Nandaku Sholih dan Sholihah, ini merupakan materi lanjutan di himpunan. Apa saja sih gabungan dan irisan itu? Kita lihat saja langsung ya. Yang pertama kita akan membahas tentang gabungan. Apa itu gabungan? Gabungan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang terdiri dari semua anggota himpunan A dan himpunan B, di mana anggota yang sama hanya ditulis satu kali. Nah, gabungan sendiri dilambangkan dengan lambang seperti ini. Ini bukan U ya, tapi mirip dengan huruf U. Nah, menuliskannya begini. Nah, gabungan himpunan A dan himpunan B ditulis A gabungan B. Oke, kita lihat contoh soalnya. Diketahui himpunan semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian himpunan A-nya 1, 2, dan 3. Himpunan B-nya 4, 5, 6. Maka A gabungan B-nya, kita lihat di sini di diagram Venn digambarkan kondisi himpunan A dan himpunan B-nya seperti ini. Maka gabungannya adalah semua anggota yang ada di himpunan A dan di himpunan B, gitu. Maka dituliskanlah A gabungan B, A gabungan B. Nah, semua di himpunan A anggotanya tulis 1, 2, dan 3. Yang B 4, 5, dan 6 gitu. Ya. Jadi A gabungan B-nya semua anggota yang ada di A dan di B. Sini semuanya dituliskan, ini semuanya juga dituliskan. Jadi seperti ini penulisannya. Mudah kan? Mudah banget. Ya, namanya juga gabungan, berarti semua anggota A dan anggota B digabungkan. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Himpunan S-nya 1 sampai dengan 9, anggota himpunan A-nya 1, 2, 3, dan 4, anggota himpunan B-nya 4, 5, 6, dan 7. Nah, bagaimanakah anggota himpunan A gabungan B? Nah, kalau kita gambarkan dalam diagram Venn, maka seperti ini gambarnya. Dan kita lihat ada anggota yang sama, yaitu 4 di sini ya. Nah, bagaimana cara menuliskan A gabungan B? Maka A gabungan B itu A gabungan B, semua anggota A 1, 2, 3, 4. A gabungan B. A gabungan B sama dengan 1, 2, 3, 4. Kemudian yang anggota himpunan B. Nah, karena 4 ada di A dan di B, nah seperti ini ya, 4 ada di A dan di B, maka dituliskannya hanya satu kali, tidak double, 4-nya jadi 2 gitu, enggak ya. Maka yang belum dituliskan yang B itu 5, 6, dan 7 gitu ya. Nah, seperti ini. Maka A gabungan B anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semua yang ada di A dan di B dituliskan, itu gabungannya. Bisa difahami ya? Oke, next. Contoh berikutnya. Ada himpunan S, anggotanya dari 1 sampai dengan 9, anggota himpunan A-nya 1, 2, dan 3, anggota himpunan B-nya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Tentukanlah A gabungan B-nya. Oke. Nah, nanti ketika kalian mengisi soal tentang gabungan ataupun irisan, tidak perlu ya digambarkan dulu diagram Venn-nya kalau tidak ada perintah di soalnya. Ustazah sekarang kenapa pakai diagram Venn-nya? Untuk menggambarkan aja biar kalian bisa memahaminya lebih jelas. Nanti kalau kalian mengerjakan soal tidak perlu sebetulnya pakai diagram Venn, tinggal kalian lihat saja anggota A dan anggota B-nya ya. Bagaimana Ustazah kalau misalkan kita tidak menggunakan diagram Venn? Nah, pertama kalian perhatikan A dan B. Kalian tinggal tandai saja dulu anggota yang sama. Nah, kan 1, 2, 3 itu sama. Maka A gabungan B-nya itu
1, 2, dan 3. Nah, tinggal kita menuliskan sisa yang ada di B, 4, 5, dan 6 gitu ya. Jadi selesai. Nah, sekarang kalau misalkan ada diagram Venn, bagaimana cara menentukan A gabungan B? Kita tinggal lihat saja anggota-anggota yang ada di dalam A dan di dalam B gitu. Tinggal kita tuliskan yang Ustazah bulati tadi gitu. Bisa difahami ya? Oke, maka A gabungan B itu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Bisa difahami ya, insya Allah. Nah, sekarang contoh gabungannya ini. A gabungan B. Nah, karena ini sama semua, ya udah tuliskan aja semuanya. Nah ya, tapi 1, 2, 3, dan 4-nya tidak double, menuliskannya satu kali saja ya. Kita lihat di diagram Venn-nya. Nah, anggota himpunan A dan himpunan B-nya kan sama. Jadi kalau digabungkan A gabungan B-nya ya seperti ini gitu. Ya, begitu. Bisa dipahami ya untuk gabungan. Sekarang kita akan masuk ke irisan. Kalau kalian sudah memahami yang gabungan, apa sih itu irisan? Nah, irisan dua himpunan A dan B adalah himpunan dari semua anggota himpunan A dan B yang sama. Dengan kata lain, himpunan anggotanya ada di kedua himpunan tersebut. Irisan dilambangkan dengan seperti huruf N, tapi bukan huruf N ya. Irisan himpunan A dan himpunan B ditulis dengan A irisan B. Nah, jadi irisan itu cara menuliskannya seperti ini. Mirip seperti huruf N. Kalau gabungan tadi mirip huruf U ya, gitu. Nah, kita lihat contohnya bagaimana cara mencari irisan. Nah, irisan itu intinya adalah anggota yang sama antara A dan B. Itu irisan. Nah, kita periksa di sini antara A dan B ada tidak anggota yang sama? Ternyata tidak ada. Kita lihat. Nah, di sini tidak ada kan anggota yang sama. Kenapa mereka saling lepas ininya? Si bulatan A dan B-nya, himpunan A dan B-nya, karena tidak ada anggota yang sama antara himpunan A dan himpunan B. Maka A irisan B-nya adalah himpunan kosong ya, himpunan kosong karena tidak ada anggota yang sama. Sedangkan irisan itu adalah anggota yang sama antara A dan B gitu ya. Kita lihat contoh berikutnya. Kalian bisa lihat himpunan S, A dan B-nya, anggota-anggotanya. Nah, kalau digambarkan ternyata ada yang sama ya. Kita periksa di sini. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Ternyata 4 sama. Nah, si 4 yang sama inilah merupakan A irisan B. Nah, yang ada di daerah sini adalah A irisan B. Gitu ya. Kalau di diagram Venn hanya angka 4 saja. Hanya anggota yang 4 saja gitu. Ya, A irisan B-nya itu hanya 4 saja. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Nah, kalau tidak pakai diagram Venn, kalian tinggal perhatikan A irisan B itu yang mana. Nah, kalian tinggal periksa mana yang sama. Kalau yang sama itu ya udah, berarti A irisan B itu sama dengan 1, 2, dan 3 saja gitu. Udah selesai. Gampang kan? Nah, ya. Ini yang samanya, berarti disinilah irisannya gitu. Nah, A irisan B-nya 1, 2, dan 3 ya, karena dari sini tuh yang samanya. Next, contoh contoh irisan berikutnya. Ini irisan ya, maaf. Irisan mestinya, irisan. Nah, A irisan B ternyata sama semua kan. Nah, ya udah tinggal dituliskan A irisan B-nya itu 1, 2, 3, dan 4 gitu. Bisa dipahami ya? Nah, gitu ya. Oke. Perhatian, latihan soal mandiri. Berarti kalau Ustazah bilang soal mandiri, soal ini silahkan kalian kerjakan di rumah secara mandiri. Kalau tidak paham boleh tanyakan ke Ustazah, tapi hasilnya nanti tidak usah dikumpulkan ke Ustazah ya. Gitu. Jadi kalian latihan soal aja secara mandiri.
Oke, bagi siswa yang memiliki buku paket, materi gabungan dan irisan bisa kembali dibaca di halaman 62 dan latihan soal pada halaman 63 bagian eksplorasi konsep 3. Nah, ada sebagian kan yang membeli buku paket di sekolah. Nah, untuk materinya biar kalian lebih paham lagi, kalian bisa melihat halaman 62. Sedangkan untuk latihan soalnya ada di halaman 63 bagian eksplorasi konsep 3 bagian atas ya. Hanya ada soalnya cuma 2 pertanyaan aja. Nah, sedangkan yang enggak punya buku paket gimana? Tenang, soal ada di slide berikutnya. Oke, dilihat ya. Ini sama dengan soal di eksplorasi 3 halaman 63. Ini soalnya ya, silahkan nanti kalian kerjakan secara mandiri. Kalau ada yang tidak difahami boleh tanya ke ustazah, boleh tanya ke guru lesnya, atau ke kakak, mama, bapak, ibu, ayah, bunda, siapa aja pokoknya di keluarga yang bisa boleh ya. Kalau nggak juga boleh ke ustazah secara langsung lewat WA ya gitu. Ini soalnya silahkan dikerjakan di rumah, tidak usah dikumpulkan ya. Begitu ya Soleh dan Solihah, hanya itu saja untuk pertemuan kali ini. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang operasi biner himpunan, 2 himpunan, yang lain yaitu komplement dengan selisih ya. Jadi boleh kalian silahkan dibaca-baca dulu. Kalau yang punya buku paket ada di halaman berikutnya, halaman 63 kalau tidak salah ya. Sedangkan kalau yang nggak punya gimana ustazah bukunya, kalian bisa browsing untuk baca-baca di Google juga banyak ya. Begitu anak Soleh dan Solihah, terima kasih atas perhatiannya, kesungguhan belajarnya. Semoga Allah memberikan kemudahan dan tetap memberikan semangat. Sampai ketemu lagi pekan depan. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.